Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubillah min hali ahlin nar. Ma'asyiral muslimat wal ummahat, majelis taklim di Masjid Baitul Jihad, azanillahu wa iyyakunna ajma'inna. Selalu kita berharap dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang maha menggenggam hidup dan mati. Semoga umur kita dipanjangkan Allah dalam kebaikan dan dalam ketaatan di sisinya. Semoga Allah membanyakkan harta kita dan membaguskan anak keturunan kita. Semoga rezeki kita diberkahi oleh Allah. Semoga amal soleh kita diterima dan disempurnakan oleh Allah. Semoga dosa, kesalahan, kehilafan dan kealpaan kita mendapatkan ampunan dari Allah. Semoga Allah merezekikan kepada kita semua menutup usia di dunia ini dalam keadaan husnul khotimah. Dan semoga kita dimudahkan untuk berkumpul, bertetangga, bersilaturahmi di tempat terbaik di akhirat, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Para ummahat sekalian, kajian kita di pagi hari ini adalah mentadabburi satu surah yang sudah terhafalkan oleh kita semua, atau sebagian besar kita telah menghafalkan satu surah yang mulia ini, surah Al-Asr. Saya pengen mengajak para umat sekalian bersama-sama kita tafakuri, bersama-sama kita tadabburi satu surah ini. Satu surah ini tentu salah satu surah favorit kita di dalam sholat. Tapi saya ingin ketika dia menjadi surat favorit di dalam sholat kita, bukan karena pendeknya, tetapi karena kedalaman makna di balik satu surah ini menjadikan kita memilihnya untuk dibaca di setiap rakaat-rakaat sholat kita. Dulu ada sahabat Nabi, di semua sholatnya, rakaat pertama, rakaat keduanya, itu pasti Al-Ikhlas yang dibaca setelah Al-Fatihah. Bahkan ketika dia diminta menjadi imam sholat, yang dibaca rakaat pertama setelah Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Setelah Al-Fatihah di rakaat kedua, Al-Ikhlas lagi. Sampai makmumnya mengadukan kepada Nabi SAW bahwa si fulan yang menjadi imam bagi kami selalu membaca Al-Ikhlas di rakaat satu dan rakaat keduanya. Ketika Rasulullah SAW memanggilnya dan menanyakan kepadanya kenapa dia selalu membaca surat Al-Ikhlas, seakan-akan tidak ada surah yang terhafal darinya kecuali satu surah itu. Apa jawabannya? Ya Rasulullah, sungguh saya mencintai surat Al-Ikhlas, karena kedalaman makna dan kandungan makna di balik satu surah itu membuat aku belum bisa melirik atau membaca surah-surah yang lain. Maka Rasul mengatakan kepada dirinya berdasarkan wahyu yang disampaikan Jibril alaihissalam kepada Nabi, Allah mencintai dia karena mencintai surat Al-Ikhlas. Jadi bukan kemudian dia
tidak menghafal surah-surah yang lain, tetapi karena kandungan dan kedalaman makna surat Al-Ikhlas menjadikan dia selalu ingin membaca surat Al-Ikhlas di setiap rakaat-rakaatnya, khususnya rakaat-rakaat yang dibaca surat-surat pendek setelah Al-Fatihah. Maka surat Al-Asr menjadi salah satu surat favorit kita bukan karena pendeknya, tetapi karena makna yang ada di baliknya yang ingin kita resapi di setiap kali kita membaca satu surah yang mulia ini. Karena itulah kita insya Allah mencoba untuk merenungi dan mentafakuri surah yang mulia ini. Para ummahat sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain, mari kita mengambil keberkahan satu surah ini dengan terlebih dahulu membacanya. Saya baca, kemudian para ummahat sekalian mengikutinya secara bersama-sama. Saya baca dulu, baru kemudian diikuti secara bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya wal asr. Wal asr artinya adalah demi waktu, demi masa. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus solihat, orang-orang yang beramal soleh. Wa tawasaw bil haq, dan orang-orang yang saling nasihat menasehati dalam kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, dan orang-orang yang saling wasiat mewasiati dalam kesabaran. Para ummahat sekalian, satu surah yang mulia ini memberikan kepada kita pelajaran tentang urgensi waktu. Memberikan pelajaran kepada kita tentang urgensi waktu. Karena itulah judul yang kita ketengahkan adalah nikmat waktu yang sering dilalaikan, nikmat waktu yang sering dilupakan. Nabi bersabda, Nabi mengatakan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faraq. Ada dua nikmat
yang sering dilalaikan oleh manusia. Dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia. Dua nikmat itu as-siha wal farag. Nikmat kesehatan dan nikmat waktu. Dua nikmat yang banyak dilupakan oleh manusia. Supaya kita tidak melupakan waktu, inilah urgensinya kenapa kita perlu membahas satu surah ini. Agar kita tidak termasuk orang yang melalaikan waktu. Para umat sekalian, pelajaran yang akan kita ketengahkan dari satu surah ini adalah berdasarkan penggalan pada masing-masing ayat. Penggalan yang terdapat pada masing-masing ayat. Yang pertama adalah pada ayat yang pertama wal asr. Wal asr. Wal asr. Wal asr. Demi masa, demi waktu. Perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa Allah itu boleh bersumpah dengan apapun dari makhluk yang ditetapkannya atau yang diciptakannya. Atau Allah boleh bersumpah dengan apapun yang Dia kehendaki. Itu Allah. Maka Allah boleh bersumpah dengan waktu. Sebagaimana di dalam ayat ini wal asr. Di ayat yang lain Allah bersumpah dengan waktu malam wal laili. Di ayat yang lain Allah bersumpah dengan waktu duha wad duha. Allah juga bersumpah dengan 10 hari pertama Zulhijjah dan 10 hari terakhir Ramadan walayalin asyr. Allah boleh bersumpah dengan apapun yang Dia kehendaki, termasuk bersumpah dengan waktu. Bahkan di dalam Al-Quran kita dapati Allah juga bersumpah dengan tempat. Allah bersumpah dengan langit. Was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha. Allah bersumpah dengan langit, itu tempat. Allah bersumpah dengan bumi, itu tempat. Allah bersumpah dengan negeri Mekah. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Allah bersumpah dengan tempat. Bahkan di dalam Al-Quran kita dapati Allah bersumpah dengan salah satu dari makhluknya. Seperti Allah bersumpah dengan bintang wan najm. Allah bersumpah dengan matahari wasyamsi. Allah bersumpah dengan bulan wal qamari. Allah bersumpah dengan pertalian hubungan antara bapa dan anak. Wa walidin wa ma walad. Demi pertalian hubungan antara bapa dan anak. Bahkan Allah bersumpah dengan salah satu binatang. Di antaranya wal adiyati dhabha. Demi kuda perang yang berlari terengah-engah karena kencangnya. Allah itu boleh bersumpah dengan apapun yang Dia kehendaki. Tetapi kita manusia tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah saja. Nabi bilang, man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyraka. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, dia telah kafir, dia telah syirik. Jadi kalau kita manusia hanya boleh bersumpah dengan nama Allah, tidak boleh dengan nama yang lain. Para umat sekalian, ada masyarakat kita karena latah, karena mungkin pengaruh sinetron, akhirnya terucap demi Allah, demi Rasulullah. Enggak benar ibu sekalian. Jangan ikut-ikutan seperti itu. Cukup dengan demi Allah, titik. Enggak usah ada tambahan dengan nama selain Allah. Meskipun itu nama Rasulullah, tidak boleh. Katakan demi Allah. Jangan demi Allah, demi Rasulullah. Ya, saya terkadang beberapa kali melihat di sinetron. Bahkan beberapa kali mendapati ada jamaah yang konsultasi masalah rumah tangga.
Seorang suami saya tanya, seorang istri saya tanya, lalu mereka mengatakan demi Allah, demi Rasulullah Ustaz. Saya katakan tidak boleh dengan nama Rasulullah di dalam kalimat sumpah. Cukup dengan nama Allah. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, dia kafir, dia syirik. Ya. Man halafa bi ghairillah faqad kafara au asyraka. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, dia kafir, dia syirik. Berarti para bunda sekalian, umat sekalian, jangan lagi ada yang latah demi Allah, demi Rasulullah, demi malaikat Jibril, demi Ka'bah, tidak boleh. Katakan saja dan cukupkan saja dengan nama Allah, demi Allah. Tapi Allah boleh bersumpah dengan apapun dari makhluknya. Dan ketika Allah menjadikan makhluk sebagai objek sumpah, itu menunjukkan kedudukan, kemuliaan, dan urgensi makhluk yang dijadikan Allah sebagai objek sumpah. Nah, disinilah kaitannya yang ingin kita bahas. Ketika Allah bersumpah dengan waktu, dengan masa, wal asr, maka ini menjelaskan tentang urgensi waktu. Menjelaskan tentang pentingnya waktu. Para umat sekalian, apa urgensinya waktu? Apa pentingnya waktu? Di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis ada 3 urgensi waktu. Ada 3 urgensi waktu. Yang pertama waktu adalah umur manusia. Waktu adalah umur manusia. Umur manusia adalah masa hidup di dunia. Masa hidup di dunia adalah kumpulan hari-hari. Masa hidup di dunia adalah kumpulan hari-hari. Hari adalah pergantian malam ke siang, siang ke malam. Maka urgensi waktu adalah peluang dan kesempatan untuk beramal soleh. Dalilnya atau dasarnya di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 62. Surat Al-Furqan ayat 62. Ini urgensi yang pertama. Surat Al-Furqan surat yang ke-25 ayat yang ke-62. Ayat yang ke-62. Surat Al-Furqan ayat yang ke-62. Nah, para umat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Quran surat Al-Furqan surat yang ke-25 di ayat yang ke-62, Allah bilang atau Allah mengatakan, "Huwallazi ja'alal laila wan nahara khilfah." Dialah Allah yang menjadikan malam dan siang silih berganti. Khilfah. Mohon maaf nih, ini sepertinya loading. Jadi enggak langsung muncul. Huwallazi ja'alal laila wan nahara khilfah. Dialah Allah yang menjadikan malam dan siang khilfah. Apa itu khilfah? Silih berganti. Dialah Allah yang menjadikan malam dan siang khilfah, silih berganti. Liman aroda an yadzakkara au aroda syukura.
bagi siapa yang mau mengambil pelajaran dan bagi siapa yang mau bersyukur. Jadi kalau kemudian waktu sebagai urgensi yang pertama adalah umur hidup kita di dunia, dan umur itu adalah masa hidup kita di dunia, dan masa hidup kita di dunia adalah kumpulan hari, dan hari itu adalah pergantian malam dan siang, maka setiap orang dengan pergantian malam dan siang akan merugi, kecuali yang ambil pelajaran dan yang bersyukur. Jika dia tidak mengambil pelajaran dan tidak bersyukur dengan pergantian malam ke siang, siang ke malam, dia merugi. Dalilnya adalah Al-Furqan ayat 62. Ambil pelajaran. Pelajaran apa yang kita mau ambil dari pergantian malam dan siang, siang dan malam? Ada perkataan menarik dari Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, innama anta ayyuhal insanu adadun. Idza madolaka yaumun faqad madha ba'dukum. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, sungguh hanyalah engkau wahai manusia adalah kumpulan hari-hari. Sungguh engkau wahai manusia hanyalah kumpulan hari-hari. Idza madolaka yaumun faqad madha ba'dukum. Jika satu hari berlalu pergi meninggalkan kalian, maka telah berkurang jatah hidup kalian di dunia satu hari. Jika 2 hari berlalu pergi meninggalkan kalian, telah berkurang jatah hidup kalian di dunia 2 hari. Jika telah berlalu sepekan, berarti telah berkurang jatah hidup kita di dunia sepekan. Kalau sekarang kita rata-rata usianya, kayaknya kita di sini sebagian besar kaum jelita, jelang 50 tahun. Ya, atau lebih ya, Masya Allah. Kayaknya ada yang lebih 50 tahun. Nah, jadi ibu sekalian, kalau kita semua adalah kaum jelita jelang 50 tahun, berarti sudah 50 tahun telah berlalu masa hidup kita di dunia. Telah berkurang. Jatah hidup di dunia ini selama 50 tahun sudah berkurang. Ambillah pelajaran. Sebab malam dan siang silih berganti, siang dan malam silih berganti. Dulu kita ini anak-anak. Kita masih melihat wajah langsung kakek dan nenek kita. Lalu kemana kakek dan nenek kita? Mereka sekarang hanyalah kenangan. Posisi kakek dan nenek kita telah diambil alih oleh bapak dan ibu kita. Sebab kita yang tadinya anak-anak telah menjadi bapak dan ibu. Bahkan mungkin di antara jamaah sekarang ada yang sudah mengambil posisi kakek dan neneknya dulu. Sekarang dia telah jadi kakek, sekarang dia telah jadi nenek. Sebab anaknya sudah menjadi bapak dan ibu. Penamaan kakek dan nenek tidak berubah. Dari dulu namanya kakek dan nenek. Tapi orangnya sudah berganti. Nah, para umat sekalian, hari Senin yang kita jumpai hari ini adalah hari Senin yang berbeda dengan hari Senin yang telah kita jumpai di masa sepekan yang lalu. Bukan hari Senin yang sama, meskipun penyebutannya tetap sama. Harinya hari Senin, tapi hakikatnya hari ini adalah hari yang berbeda dari hari Senin yang lalu kita jumpai. Sekarang kita berada di waktu pagi. Pagi yang kita berada di dalamnya ini adalah pagi yang berbeda dengan pagi kemarin. Dan akan berbeda dengan pagi esok hari. Meskipun namanya tetap sama, waktu pagi. Kakek dan nenek tetap sama penyebutannya, tapi orangnya sudah berganti. Dulu kakek dan nenek kita masih kita lihat langsung wajahnya, masih kita sentuh langsung kulitnya. Sekarang kita hanya bisa melihat di foto saja kalau masih ada fotonya. Ya. Kemana mereka? Sudah habis masa jatah hidupnya di dunia.
Dan kita yang sekarang jadi kakek dan nenek atau bapak dan ibu, sebentar lagi peran kita akan diambil alih oleh anak kita. Kita yang jadi kakek dan nenek hari ini, anak kita akan mengambil alih peran itu. Anak kita menjadi kakek dan nenek, lalu kita di mana? Masa hidup kita di dunia telah berakhir. Bayangkanlah sapu lidi yang sering kita gunakan untuk menyapu tempat tidur atau mungkin karpet. Sapu lidi itu adalah kumpulan dari bilahan-bilahan lidi yang diikat dalam satu utas. Satu utas itu namanya tali. Panjang utas tali tergantung seberapa banyak bilahan lidi di dalamnya. Semakin banyak bilahan lidinya, utas talinya semakin besar, semakin lebar diameternya. Jika satu demi satu bilahan lidi dicabut dan dikeluarkan, akan datang suatu masa tidak tersisa satu bilahan lidi dalam satu utas. Satu demi satu dicabut, dikeluarkan. Sebanyak apapun bilahan lidi, tapi dicabut satu demi satu, tidak akan tersisa satu bilahan lidi di dalam satu utas nantinya. Satu utas tali itu, itulah yang disebut dengan umur kita. Seberapa panjang umur kita, seberapa banyak jatah hari yang Allah rezekikan untuk kita. Sebab bilahan-bilahan lidi itulah kumpulan-kumpulan hari yang membangun umur kita. Panjang umur kita tergantung seberapa banyak jatah hari yang Allah hadiahkan, yang Allah rezekikan untuk kita hidup di dunia. Ada yang mungkin Allah hadiahkan untuknya harinya adalah 60 tahun. Berarti 60 dikali 360. Itulah jatah hari hidupnya di dunia. Satu hari 360 berarti jatah harinya dari lahirnya sampai matinya 60 dikali 360. Itulah jatah hari hidupnya di dunia. Kalau usianya 50 tahun berarti 50 dikali 360 hari. Itulah jatah hari hidupnya di dunia. Hari demi hari yang silih berganti ini sebenarnya sedang menggerogoti masa hidup kita di dunia. Tanpa kita sadari bahwa sebenarnya pergantian malam dan siang dan malam sedang mengurangi jatah hidup kita di dunia. Hingga nanti datang satu waktu, satu masa tidak tersisa jatah hari untuk kita, itulah kematian. Itulah kematian. Nah, para ummahat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari yang lalu kita dikejutkan dengan berita kecelakaan beruntun di sebuah tol. Yang saya dengarkan di malam kejadian itu 15 kendaraan yang kemudian saling tabrakan secara beruntun. Dan di malam itu juga banyak yang korban luka dan terdengar berita satu yang meninggal. Saya belum update lagi informasi sampai sekarang. Yang meninggal itu adalah karena jatah hari hidup di dunia udah habis. Yang belum meninggal masih ada jatah hari hidupnya. Masih ada. Ada yang kemudian menyusul meninggal 2-3 hari kemudian. Tapi ma'asyiral muslimat wal ummahat, bahwa pergantian malam dan siang itu sedang mengurangi masa hidup kita di dunia. Ambillah pelajaran, sebab penghuni kubur terus bertambah jumlahnya, tidak pernah berkurang. Tidak pernah berkurang penghuni atau penduduk kuburan, terus bertambah. Nah, maka orang yang mampu mengambil pelajaran dari pergantian hari, mereka lah yang akan pandai bersyukur. Mereka lah yang pandai bersyukur. Kenapa para ummahat sekalian, kita terbangun di sebuah hari langsung kita berdoa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah. Ahyana, yang telah menghidupkan saya, menghidupkan kami. Ba'da ma amatana, setelah Allah mematikan kami.
wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah kami pasti kembali. Kenapa doa ini diajarkan Nabi untuk kita baca begitu kita terbangun dari tidur? Ada jawabannya di surat Az-Zumar ayat 42. Surat Az-Zumar ayat 42. Di dalam surat Az-Zumar ayat 42, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal maut wa yursilul ukhra ila ajali musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah memberitahukan kita bahwa ketika manusia itu tertidur, ruhnya digenggam Allah. Ruhnya digenggam Allah. Jika Allah berkehendak, Allah akan mengembalikan ruhnya, maka dia pun terbangun. Begitu dia terbangun, maka disitulah dia bersyukur. Karena Allah mengembalikan ruhnya. Sebab jika Allah berkehendak untuk menahan ruhnya, dia tidak akan bangun lagi. Keluarganya akan menemukannya di pagi hari sudah menjadi jasad yang kaku di atas pembaringan. Kenapa? Karena ruhnya ditahan Allah, nggak dikembalikan lagi. Begitu ruh kita dikembalikan, kita terbangun, langsung kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kenapa kita bersyukur? Sebab Allah masih memberikan kita kesempatan untuk beramal soleh di hari itu. Belum tentu besok kita mendapatkan kesempatan ini lagi. Makanya orang yang mampu mengambil pelajaran dari pergantian hari adalah yang pandai bersyukur dengan pergantian hari. Begitu dia diizinkan Allah berjumpa dengan hari baru, maka dia akan memperbanyak amal soleh di hari tersebut. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, Ya bani Adam, naharuka daifuk, fa ahsin ilaihi. In ahsanta ilaihi irtahala yahmaduk, wa in asata ilaihi irtahala yazumuk, wa kadzalika lailuk, innama anta yuhal insanu adadun, idza madolaka yaumun faqad mado ba'dukum. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, apabila Anda berjumpa dengan siang, maka sambutlah siang itu laksana dia adalah tamu yang agung. Muliakan tamumu, berikan pelayanan terbaik, sebab tamumu tidak akan lama membersamaimu. Dia akan meninggalkanmu. Tapi karena pelayananmu yang terbaik, tamumu akan pergi meninggalkanmu dalam keadaan dia memujimu. Dan dia akan menceritakan kebaikan-kebaikanmu. Tapi jika tamu yang datang kepadamu tidak kamu sambut dengan kemuliaan, engkau tidak melayaninya dengan pelayanan terbaik, tamumu mendapatkan kesan yang negatif, maka tamumu akan pergi dalam keadaan mencelamu. Dan dia akan membeberkan kekurangan-kekuranganmu. Bahwa siang itu adalah tamu bagi kita. Sambut siang itu dengan kita beramal soleh. Sebab dengan masuknya maghrib, siang akan pergi berlalu meninggalkan kehidupan kita. Tidak akan pernah lagi kembali dalam kehidupan kita. Tapi dia akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita pernah mengisinya dengan kebaikan. Dia akan menceritakan kebaikan kita di hadapan Allah. Namun jika siang kita isi dengan keburukan, dengan dosa maksiat, maka siap-siap saja siang itu akan membeberkan aib-aib kita di hadapan Allah nantinya. Wa kadzalika lailuk, demikian pula waktu malam. Kalau waktu malam kita isi dengan kebaikan, dengan datangnya pagi, malam akan pergi berlalu meninggalkan hidup kita, tidak akan kembali lagi. Tapi dia akan menjadi saksi di hadapan Allah akan kebaikan kita tatkala berjumpa dengannya. Jika kita isi dengan keburukan waktu malam, dia akan membeberkan aib kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ummahat sekalian, inilah urgensi waktu yang pertama. Bahwa waktu adalah umur manusia.
Umur manusia adalah masa hidup di dunia. Masa hidup di dunia adalah kumpulan hari. Hari adalah pergantian malam dan siang, siang dan malam. Maka pergantian malam dan siang harus diisi dengan amal soleh. Itulah orang yang mampu mengambil pelajaran dan itulah orang yang mampu bersyukur. Dan itulah yang tidak akan merugi. Sekarang kita masuk kepada urgensi waktu yang kedua. Urgensi waktu yang kedua. Urgensi waktu yang kedua adalah bahwa waktu merupakan nikmat yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu adalah nikmat yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu adalah nikmat yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya dulu kita angkat di dalam surat Al-Anbiya ayat 1. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah sangat dekat bagi manusia perhitungan amalnya. Telah sangat dekat bagi manusia perhitungan amalnya. Wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Tapi manusia yang tidak bisa mengambil pelajaran dan tidak bersyukur, tetap saja berbuat kelalaian, bahkan tetap saja berbuat dosa. Padahal waktu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa hidup kita di dunia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Nah, para umat sekalian, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani rahimahullahu taala. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'i hisalin. Kata Nabi, tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat kecuali akan dimintai pertanggungjawaban terhadap 4 hal. Pasti kita ditanya oleh Allah tentang 4 hal. Apa 4 hal itu? Yang pertama, an umrihi, tentang umurnya. Fima afnahu, dalam hal apa umurnya dihabiskan. Yang kedua, an syababihi, tentang masa mudanya, tentang masa kuatnya. Fima ablahu, dalam hal apa dia gunakan masa mudanya, masa kuatnya, dalam hal apa dia gunakan. Yang ketiga, an malihi, tentang hartanya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dari mana dia mendapatkan harta itu dan kemana dibelanjakan harta itu. Yang keempat, an ilmihi, tentang ilmunya. Madza amila fihi, apa yang telah dia kerjakan dengan ilmunya itu. 4 hal ini secara khusus ditanya oleh Allah pada hari kiamat, di mana seorang hamba kakinya tidak bergeser sampai ke-4 hal ini ditanyakan oleh Allah. Dari ke-4 hal ini, 2 hal yang pertama yang secara khusus ditanya Allah adalah berkaitan dengan waktu. Umur dan juga masa muda. Ini waktu. Ditanya Allah Subhanahu wa taala. Ditanyakan Allah tentang umurnya. Fima afna, dalam hal apa umur itu dihabiskan. Para umat sekalian, masih kita dapati di kalangan saudara-saudari muslim kita yang usianya sudah kepala 6,
usianya sudah kepala 7, tapi sampai detik hari ini dia belum hafal arti dari surat Al-Fatihah. Tidak cukupkah umur 60 tahun, 70 tahun untuk menghafal arti dari surat Al-Fatihah? Hanya 7 ayat. Kenapa dia tidak tergoda, tidak tertarik untuk tahu artinya? Padahal surat Al-Fatihah merupakan ummul kitab, induknya Al-Quran. Kalau saja surat Al-Fatihah dia tidak tertarik, tidak tergoda untuk tahu artinya, yakinlah pasti dia lebih tidak tertarik lagi untuk tahu arti surat-surat yang lain. Maka akhirnya banyak yang menjadikan surat Al-Asr sebagai surat favorit bukan karena kedalaman maknanya, tetapi karena pengen cepat-cepat selesai sholatnya. Maka berpasangan tuh biasa, Al-Asr rakaat pertama, Al-Kautsar rakaat kedua. Atau terkadang naik-naik sedikit, Al-Asr rakaat pertama, Al-Ikhlas rakaat kedua. Bukan karena kedalaman maknanya, tapi karena pengen cepat selesai. Karena kalau kedalaman maknanya, buktinya Al-Fatihah saja dia tidak tergoda untuk tahu artinya. Padahal para umat sekalian, Al-Fatihah itu tidak kurang 17 kali kita baca setiap hari. Tidak kurang 17 kali setiap hari. Kita sholat 5 waktu saja itu sudah 17 kali kita baca Al-Fatihah. Ditambah dengan sholat-sholat sunnah. Ditambah dengan qiyamul lail. Maka tidak kurang 17 kali kita baca Al-Fatihah. Tapi Pak Ustadz, kalau muslimah kan ada masa datang bulan, betul. Tapi banyak sholat-sholat sunnahnya. Terutama di bulan Ramadan. Maka kita ambil rata-rata 17 kali setiap hari kita baca Al-Fatihah. Bu, kalau usia kita 60 tahun, sudah berapa banyak kali kita baca Al-Fatihah? Gampang hitungnya. 1 hari 17 kali. 1 bulan berarti 30 dikali 17. Dalam 1 tahun dikali lagi 12. Usia 60 dikali lagi 60. Ratusan ribu kali Al-Fatihah sudah kita baca. Kenapa belum tertarik untuk tahu artinya, Bu? Sudah siapkah kita dengan jawaban di hadapan Allah? Pertanyaan ini pasti, Bu. Tetapi yang tidak pasti memberikan jawaban terbaik yang Allah ridhoi. Apakah kita akan menjawab, ya Allah, saya sudah nonton sekian judul sinetron. Saya sudah hafal sekian judul lagu. Bukan itu jawaban terbaik yang Allah butuhkan untuk menyelamatkan kita di akhirat nanti. Nah, para umat sekalian, ayo mulailah hafal surat Al-Fatihah dululah artinya. Masa usia 60, 70 nggak cukup untuk bisa menghafal satu surah itu? Supaya begitu kita baca, kita bisa resapi maknanya. Banyak dari kita tidak merasa peduli gitu. Tidak merasa butuh dengan Al-Quran. Kalau disuruh, Bu, silakan siapkan secari kertas, tuliskan 10 agenda penting setiap hari. Tulis 10 agenda penting setiap hari. Banyak dari mereka yang kita minta menuliskan 10 agenda terpentingnya setiap hari, tidak ada yang memasukkan membaca Al-Quran sebagai agenda terpenting. Ya, jarang dari mereka yang kita minta tulis 10 agenda terpenting memasukkan Al-Quran sebagai agenda terpentingnya setiap hari. Ya. Maka kita akan ditanya oleh Allah tentang umur kita. Tentang masa muda kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang harta kita dan tentang ilmu kita. Nah, saya mau masuk sedikit tentang ilmu kita. Sudah berapa lama kita ikut pengajian, ibu sekalian? Setiap Ramadan kita dengarkan pengajian di waktu sore hari, di waktu malam hari, di waktu subuh hari. Tidak kurang 3 waktu kita dapatkan pengajian di bulan Ramadan itu. Setiap harinya. Sore kita dapat pengajian menjelang iftar.
malam kita dapat pengajian antara tarwi dan witir, atau antara isya dan witir, antara isya dan tarwi. Kemudian kita dapatkan lagi pengajian di waktu subuh. Itu rata-rata di bulan Ramadan 3 waktu kita dapatkan pengajian. Ya. Masya Allah, belum lagi di kantor-kantor tertentu itu sampai ada pengajian zuhur lagi. Ada pengajian asar juga. Masya Allah. Tapi kita akan ditanya oleh Allah tentang ilmu kita. Sudah berapa lama majelis talim ini? 10 tahun, 20 tahun. Lalu kenapa peserta majelis talim masih ada yang riba? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu sudah ikut majelis taklim 10 tahun, 15 tahun, kenapa masih transaksi riba? Kenapa ada masalah masih mendatangi dukun? Kenapa pengen usahanya laris, masih tanam jimat-jimat, pasang wafak, talazim? Kenapa? Ditanya oleh Allah tentang ilmu kita, Bu. Kenapa muamalah kita itu masih riba? Masih ada maisirnya, masih ada judinya. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu sekalian, waktu adalah nikmat yang akan ditanyakan oleh Allah. Persiapkanlah jawaban terbaik, Bu. Persiapkan jawaban terbaik. Dan belum terlambat untuk kita persiapkan jawaban terbaik. Belum terlambat. Karena kata Allah, wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian. Maka selagi kematian belum datang, kita masih punya kesempatan mempersiapkan jawaban terbaik. Mari kita masuk kepada urgensi waktu yang ketiga. Urgensi waktu yang ketiga. Urgensi waktu yang ketiga, ibu sekalian, kita pilihkan surat Fatir ayat yang ke-37. Surat Fatir surat yang ke-35. Ayat yang ke-37. Surat Fatir ayat yang ke-37. Nah, ibu sekalian, perhatikan satu ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wahum, dan mereka, siapa mereka ini ibu sekalian? Penghuni neraka. Ketika penghuni neraka dilempar ke dalam neraka, ibu sekalian, yastarikhuna, mereka berteriak memohon kepada Allah, mengharapkan belas kasih Allah. Mereka berteriak dengan penuh penyesalan atas kezoliman yang mereka lakukan semasa hidup di dunia, atas kelalaian yang telah mereka kerjakan di dunia dulu. Mereka sibuk dengan dunia, Bu, sehingga Allah mengatakan inna haula yuhibbunal ajila wa yazaruna wara'ahum yauman sakila. Karena cintanya dengan dunia, mereka halalkan segala cara, tidak peduli dengan hari kiamat. Maka tatkala mereka mati, lalu kemudian berlakulah pengadilan Allah terhadap mereka. Mereka adalah orang-orang yang di dunia dulu berbuat zalim, Allah lempar mereka ke dalam neraka. Di dalam neraka mereka mengangkat suara dengan penuh penyesalan. Sembari itu mereka mengharapkan belas kasih Allah pada diri mereka. Fiha, di dalam neraka, mereka berkata, Rabbana, ya Tuhan kami, akhrijna, keluarkan kami dari neraka. Kembalikan kami ke dunia, na'mal soliha, kami akan beramal soleh. Ghairal ladzi kunna na'mal, yang berbeda dengan apa yang selama ini kami kerjakan. Nah, ini permintaan semua penghuni neraka. Ini permintaan semua penghuni neraka. Mereka minta agar Allah memberikan kesempatan kepada mereka untuk kembali ke dunia, agar mereka bisa melakukan amal soleh yang sudah mereka lalaikan. Perhatikan, Bu, apa jawaban Allah atas permohonan mereka itu? Allah mengatakan, awalam nu'ammirkum. Nah, inilah
inilah urgensinya waktu. Yang ketiga, bahwa waktu menjadi hujjah Allah. Waktu menjadi hujjah Allah atas penghuni neraka. Waktu adalah hujjah Allah atas penghuni neraka. Maka Allah bertanya kepada penghuni neraka itu, awalam nu'ammirkum, bukankah telah kami berikan umur kepadamu di dunia? Bukankah telah kami panjangkan umurmu di dunia? Ma yatazakkaru fihi man tazakkar, agar supaya orang yang mau mengambil pelajaran, agar supaya orang yang mau berfikir segera berfikir. Wa ja'akumun nazir, dan telah datang kepadamu pemberi peringatan. Fazuku, maka rasakanlah siksaan di dalam neraka. Famali zolimina min nasir, sebab tidak ada penolong satupun bagi penghuni neraka itu. Yang menjadi urgensi waktu di sini kata para ulama adalah waktu menjadi hujjah Allah atas orang-orang kafir di dalam neraka. Ketika mereka pengen dikembalikan ke dunia, Allah mengatakan awalam nu'ammirkum, tidak cukupkah umur yang kami berikan kepadamu? Ya. Maka para ummahat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah urgensi waktu. Inilah urgensi waktu. Baik. Nah, sekarang kita akan masuk ke ayat yang kedua. Dan untuk ayat yang kedua kita kaitkan dengan ayat yang pertama, dan ayat yang ketiga akan kita singgung sedikit. Tidak akan kita urai ayat ketiga kecuali sekedar untuk menggambarkan urgensinya saja. Tetapi ayat yang kedua akan kita kaitkan dengan ayat yang pertama, ibu sekalian. Sebab Allah mengatakan innal insana lafi khusr. Ya. Sesungguhnya manusia itu lafi khusr. Benar-benar manusia di dalam kerugian. Benar-benar manusia di dalam kerugian. Ibu sekalian, para ulama tafsir mengatakan kaitan antara ayat 1 dengan ayat yang kedua ini, kaitan antara ayat 1 dengan ayat yang kedua ini, ya, kaitannya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala di ayat yang pertama bersumpah dengan waktu dengan menggunakan al-asr sebagai istilah untuk waktu. Al-asr itu bukan istilah yang asing di telinga kita, Bu. Kita tahu al-asr itu apa? Yaitu waktu asar. Ya. Jadi Allah bersumpah dengan waktu asar, di mana al-asr itu, waktu asar itu adalah waktu yang tidak asing di telinga kita, Bu. Kenapa Allah memilih waktu asar sebagai sumpah? Sebab waktu asar adalah waktu di mana kejayaan matahari akan segera berakhir. Waktu asar itu, Bu, waktu yang sudah semakin sedikit untuk berakhirnya kejayaan siang. Siang dengan kegagahannya, siang dengan keperkasaannya, itu berangsur-angsur menurun hingga tenggelam. Jarak antara asar dan maghrib sudah sangat sedikit, sudah sangat dekat, ibu sekalian. Maka Allah ingin memberitahukan kepada kita, akan datang satu masa itu akan menjadikan manusia akan merugi. Semua manusia dengan kedatangan hari itu pasti menyesal dan pasti merugi. Kecuali mereka-mereka yang hatinya bersih, yang hatinya suci. Allah mengatakan di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88 dan ayat 89. Surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan ayat 89. Allah mengatakan di dalam surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26. Surat yang ke-26 ayat 88 dan ayat 89. Surat Asy-Syu'ara. Allah mengatakan dalam ayat ini, yauma
la yanfa'u malun wala banun. Yauma akan datang satu hari. Satu hari yang menjadikan manusia tersadar dengan kedatangan hari itu. Bahwa harta benda yang dicarinya, harta benda yang dikejarnya, harta benda yang dikumpulkannya, bahkan demi mendapatkan harta benda itu, rusak hubungan keluarga. Di Sulawesi, seorang kakak dan adik berbunuhan karena masalah tanah warisan diperebutkan. Sang adik menikam kakaknya, kakaknya meninggal. Sang adik dipenjara karena masalah warisan, masalah tanah. Harta benda yang karena manusia mencintai harta itu terkadang rusak hubungan keluarga, rusak hubungan teman, rusak hubungan tetangga. Manusia bahkan berani melawan Allah karena harta. Ketika jadi pejabat, dia korupsi. Dia berbuat riswa, sogok menyogok, itu melawan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menjadi pencuri, ada yang menjadi perampok, ada yang berakad riba. Ini semua adalah perbuatan-perbuatan melawan Allah hanya karena harta. Ada manusia karena alasan mencari harta, dia tinggalkan sholat 5 waktu. Dia tinggalkan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan karena harta. Tatkala datangnya suatu hari yang akan membuat dia tersadar bahwa ternyata harta tidak bermanfaat. Apakah suatu hari itu, Bu? Kematian. Begitu datang kematian, yauma la yanfa'u malun wala banun. Tersadar semua orang yang didatangi kematian bahwa ternyata harta tidak bermanfaat. Enggak bermanfaat harta itu, Bu. Enggak bisa menolong dia untuk selamat dari kematian. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Dan anak-anak hebat yang kita banggakan, kita kuliahkan sampai ke luar negeri. Mereka menjadi dokter ahli, dokter spesial. Mereka juga menjadi pengusaha-pengusaha sukses. Menjadi pejabat-pejabat. Anak-anak hebat ini, Bu, tidak dapat diandalkan untuk menyelamatkan kita dari kematian. Sebab kematian, kata Allah, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau kematian telah ditetapkan Allah, tidak bisa dimundurkan waktunya dan tidak bisa dimajukan waktunya meskipun sepersekian ribu detik. Itu ada di surat Al-A'raf ayat 34. Kalau kematian ditetapkan Allah, tidak bisa dimundurkan, Bu. Tidak bisa dimajukan. Tepat waktu kematian, Bu. Gak usah khawatir. Kematian itu tepat waktu. Tepat waktu. Maka siapapun yang didatangi kematian, semuanya pasti merugi. Innal insana lafi khusrin. Siapapun yang didatangi kematian, pasti dia dalam keadaan merugi. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali ketika kematian datang kepadanya dalam keadaan hatinya bersih, dalam keadaan hatinya selamat, itulah orang yang tidak merugi dengan datangnya kematian, Bu. Kenapa bisa hatinya bersih? Karena dia memilih jalan yang menjaga kesucian hatinya, Bu. Allah bilang di dalam surat Al-Balad ayat yang ke-10. Wahadainahun najdain. Dibentangkan kepada manusia dua pilihan jalan. Ada jalan yang disukai syahwatnya, dan ada jalan yang dibenci oleh syahwatnya. Jalan yang disukai syahwatnya adalah jalan kelalaian dan jalan dosa. Sedangkan jalan yang dibenci syahwatnya adalah jalan ketaatan kepada Allah. Dua jalan ini dibentangkan di depan kita, Ibu sekalian. Dan kita punya kecondongan untuk memilih salah satu dari jalan ini. Allah mengatakan dalam surat Asy-Syams ayat 8. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita punya kecondongan untuk memilih jalan fujur, jalan maksiat, jalan kiri. Jalan memperturutkan syahwat.
dan kita juga punya kecondongan memilih jalan ketakwaan, jalan yang akan mensucikan jiwa, jalan yang berat bagi syahwat. Allah merekomendasikan kita memilih jalan kanan, Bu. Meskipun jalan yang kiri, jalan memperturutkan syahwat ini lebih menggoda dan lebih menarik, Bu. Benar-benar menggoda dan lebih menarik. Di antara dalilnya bahwa jalan maksiat ini jalan yang menggoda, jalan menarik, ada dua dalilnya. Dalil yang pertama, Allah mengatakan falhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan, Allah berikan kepada manusia kecondongan. Sebelum Allah sebutkan kecondongan kepada jalan takwa, terlebih dahulu disebutkan kecondongan terhadap jalan fujur, jalan maksiat. Maka penyebutan jalan fujur sebagai penyebutan pertama menunjukkan lebih kuat daya tariknya, Bu. Lebih kuat daya tariknya. Kemudian dalil kedua surat Al-Maidah ayat 100. Allah bilang, "Qul la yastawi al-khabisu wat-thayyibu walau a'jabaka kasratul khabis." Tidak sama antara yang buruk dan yang baik. Tidak sama antara yang haram dan yang halal. Meskipun yang buruk, meskipun yang haram lebih menggoda dan lebih menarik. Jadi haram itu lebih menggoda, Bu. Lebih menarik. Bayangkan, Bu, kita sangat rindu pengen punya mobil, pengen punya rumah. Ada tawaran, Bu, dengan akad riba. Segera langsung diproses, kita langsung segera punya rumah. Menarik, Bu. Menggoda banget. Kita pengen punya mobil, pengen punya rumah, tiba-tiba ada tawaran dengan akad riba. Besok kita bisa punya mobil. Besok kita punya rumah. Menarik, Bu. Maka banyak orang kemudian memilih akad riba. Nah, para umat sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, meskipun jalan yang kiri ini menarik menggoda, Bu, tapi yang Allah rekomendasikan untuk kita pilih, qad aflaha man zakkaha. Pilih jalan yang kanan, Bu. Berat bagi syahwat, tapi jalan inilah yang akan mensucikan jiwa. Maka siapa yang memilih jalan ini, dialah yang tidak akan merugi ketika kematian datang padanya. Wa qad khaba man dassaha. Memilih jalan yang kiri, jalan fujur, jalan itu akan mengotori jiwa, kata Allah. Siapa yang memilih jalan ini, dialah yang akan merugi kalau kematian datang padanya. Pertanyaannya, pondasi untuk membangun dan memilih jalan takwa ini ada 4. Pondasi untuk membangun dan memilih jalan takwa ini, Bu, ada 4 supaya tidak merugi. Apa keempat pondasi jalan takwa, jalan yang mensucikan jiwa itu? Adalah surah Al-Asr ayat yang ketiga. Di surat Al-Asr ayat yang ketiga ada 4 pondasi jalan takwa. Yang pertama adalah ilmu yang menguatkan keimanan. Atau ilmu yang melahirkan keimanan. Ini yang pertama, ilmu. Ilmu yang melahirkan keimanan. Yang kedua adalah amal soleh. Untuk mensyukuri nikmat waktu. Amal soleh untuk mensyukuri nikmat waktu. Yang ketiga adalah dakwah. Dakwah untuk semakin terang jalan yang hak, jalan yang batil, jalan yang benar dan jalan yang salah. Untuk semakin memperterang dan sekaligus memisahkan hak dan batil, benar dan salah. Dakwah yang ketiga pondasinya. Dan yang keempat adalah sabar. Yang keempat adalah sabar. Sabar untuk kita berta'awun, tolong menolong agar kita istiqomah di atas jalan ilmu, di atas jalan amal soleh, dan di atas jalan dakwah. Kita harus saling kuat menguatkan, saling nasihat menasihati dengan kesabaran berada di atas 3 jalan. Jalan ilmu, jalan amal soleh, dan jalan dakwah. Maka pondasi yang keempat adalah sabar. Inilah kandungan ayat yang ketiga surat Al-Asr, Bu.
Bahwa itulah pondasinya kalau kita pengen membangun kehidupan yang tidak merugi di dunia. Kalau kita membangun kehidupan kita ibu sekalian dengan 4 pondasi ini, terserah kita mau jadi pengusaha silakan, mau jadi dokter silakan, mau jadi apapun tidak masalah kalau kita bangun pondasi kehidupan kita dengan 4 pilar ini. Ilmu, amal soleh, dakwah, dan sabar. Maka saya ingin tutup dengan perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i mengatakan, "Lau ma anzalallahu fil Qur'an illa al-asr lakafahu." Kata Imam Syafi'i, andaikan Allah tidak menurunkan di dalam Al-Quran kecuali 1 surat saja, yaitu surat Al-Asr, lakafahu, maka 1 surat itu telah cukup untuk menjadi hujjah Allah atas manusia dan telah cukup untuk menjadi pedoman hidup manusia dalam menjalani kehidupan. Kata Imam Syafi'i, andaikan di dalam Al-Quran tidak ada surat kecuali 1 surat saja, surat Al-Asr, maka 1 surat ini telah cukup untuk menjadi hujjah Allah atas manusia dan telah cukup untuk menjadi pedoman manusia untuk tahu apa tujuan hidupnya di dunia. Surah Al-Asr. Baik ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan apa sih ciri orang yang sabar. Dan setelah itu kita tutup kajian kita. Apa sih ciri orang yang sabar? Supaya kita bisa bersabar. Ciri orang yang bersabar di atas jalan ilmu, di atas jalan amal soleh, di atas jalan dakwah. Cirinya ada di surat Ali Imran ayat 146. Surat Ali Imran ayat 146. Ada 3 ciri orang yang bersabar di atas jalan ilmu, di atas jalan amal soleh, di atas jalan dakwah. 3 ciri ini ibu sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan adalah, ini kita ambil langsung potongannya saja. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma da'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Ada 3. Pertama, fama wahanu, yaitu mereka tidak menjadi lemah secara fisik ketika ditimpa dengan musibah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak menjadi lemah secara fisik tatkala mereka mendapati musibah di jalan Allah. Karena jalan Allah itu bu, ada kalanya tidak menyenangkan. Jalan yang tidak disukai syahwat. Tapi dia tidak kapok berada di jalan dakwah. Dia tidak menjadi lemah karena berada di jalan dakwah. Ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua, wa ma da'ufu. Semangatnya juga tidak menjadi lemah ketika berada di jalan dakwah. Jadi fisiknya tidak lemah, psikisnya juga tidak ikutan lemah. Seringkali ada seseorang, dia kapok bu, secara psikis. Saya sudah nggak kuat lagi. Sudah nggak kuat lagi berada di jalan dakwah. Lelah. Dibenci banyak orang. Difitnah. Akhirnya kemudian dia meninggalkan jalan dakwah. Pertama, tidak lelah secara fisik. Yang kedua, tidak lelah secara psikis. Dan yang ketiga, wa mastakanu, dia tidak akan menyerah. Dia tidak akan menyerah, dia tetap istiqomah. Dia tetap istiqomah. Nah, kalau kata-kata istiqomah itu berarti ada tantangan, Bu. Kalau pengen tidak ada tantangan, bukan istiqomah namanya, istiroha. Nah, istirahat, ya. Itu nggak ada tantangan. Tapi kalau istiqomah, ada tantangan. Baik para umat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang bisa kami sajikan dan sampaikan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini terkait dengan
dengan tadabbur surah Al-Asr untuk kita efisien dengan waktu, untuk kita bisa memaksimalkan waktu kita. Nah, Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah ada pertanyaan? Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'du. Para umat sekalian, ketika seseorang dalam kondisi fakir, dalam kondisi miskin, dan kemudian dia belum bisa melakukan sebab-sebab mencari rezeki yang halal dalam waktu yang dekat untuk memberi makan kepada anak-anaknya, bisa, tetapi butuh waktu untuk mendapatkan rezeki yang halal, sehingga akhirnya kemudian karena darurat, ya anak-anaknya menangis kelaparan dan dia sampai mengemis tidak ada yang memberikan, maka dia boleh mencuri. Dia boleh mencuri dan itu hukumnya darurat. Tetapi hukum darurat ini, Ibu sekalian, dia yang tahu dan Allah yang maha tahu. Sampai sejauh mana hukum daruratnya. Karena darurat itu pertaruhannya adalah antara hidup dan mati. Kalau tidak segera dia dapatkan sesuatu, maka bisa binasa. Maka itulah yang disebut dengan darurat. Tapi kalau kemudian dia tidak dalam kondisi darurat, maka tidak boleh. Dia tetap harus bersabar mencari rezeki yang halal. Berjuang mendapatkan rezeki yang halal. Dan mensyukuri setiap rezeki yang halal yang dia dapatkan walaupun belum mencukupi hajatnya. Seperti itu. Cukup, Bu? Baik. Ada yang lain? Itu mungkin kalau kita sudah melakukan yang terbaik, beramal soleh itu otomatis kita bisa mencapai. Tapi pertanyaannya kan kita tidak yakin sebanyak apa yang sudah kita lakukan. Itu betul. Baik. Nah, karena itulah para umat sekalian, dalam beribadah kepada Allah harus ada 3 hal. Dalam beribadah kepada Allah harus ada 3 hal. 3 hal inilah disebut dengan rukun ibadah. Yang pertama harus ada al-mahabbah di dalam ibadah kita. Yang kedua harus ada ar-roja di dalam ibadah kita. Dan yang ketiga harus ada al-khauf dalam ibadah kita. 3 hal inilah yang menjadi rukun ibadah. Al-mahabbah, harus ada kecintaan terhadap Allah dan syariat Allah. Kita cinta ibadah, kita cinta baca Quran, kita cinta majelis ilmu, kita cinta qiyamul lail, kita cinta berdakwah, harus kita cinta. Itu namanya al-mahabbah. Mencintai amal soleh ini tips terkuat untuk istiqomah terhadap amal soleh. Yang kedua harus ada ar-roja. Apa itu ar-roja? Kita mengharap dari Allah, dari amal soleh ini kita mengharap Allah memberikan rahmatnya untuk kita di dunia dan di akhirat. Harus kita berharap sama Allah. Kita mohon, ya Allah, terimalah sedekahku pada siang ini, sore hari ini, pagi hari ini, malam hari ini. Terimalah sedekahku ya Rob. Jadikanlah sedekahku ini sebagai jalan menuju surgamu. Lalu kemudian al-khauf, harus ada rasa takut. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut ini resep terkuat kita dapat meninggalkan dosa dan maksiat. Resep terkuat untuk menjadi rem agar kita tidak melakukan perbuatan riya. Sebab kita takut, kita sedekah tapi ada riya, bukan pahala, malah kita dihukum oleh Allah karena riya bersedekah. Kita takut, ya Allah, ampuni aku ya Rob, ketika di hatiku ada keinginan untuk dipuji dan disanjung oleh manusia. Nah, 3
Hal ini harus ada dalam setiap ibadah kita. Ada mahabbah, ada juga kemudian ar-roja, dan ada juga al-khauf. Al-mahabbah cinta, ar-roja adalah mengharap, dan al-khauf rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup? Bu izinkan 5 menit atau 7 menit. Mungkin ada sedikit informasi terkait dengan Think Quran. Think Quran itu salah satu aplikasi untuk bisa memahami kosakata Al-Quran. Paling tidak, paling minimal seperti yang kita katakan tadi, surat-surat yang umum kita baca atau surat-surat pendek, ketika di bulan Ramadan imam membaca, kita mudah untuk memahaminya, ya, mudah untuk mengetahui artinya, dan itu bisa menjadi hujah kita di hadapan Allah bahwa kita bisa memaksimalkan sebagian waktu kita, umur kita untuk mengenali kosakata Al-Quran. Mungkin insya Allah 5 menit atau 7 menit bisa Bu ya? Betul lah, bisa 5 menit, 7 menit? 5 menit ya? Oke, 5 menit. Sekedar perkenalan saja. Baik, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.